Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'azin finnas yatika rijalan. Panggil saja wahai Ibrahim manusia itu, dia akan datang kepadamu dalam keadaan berjalan kaki. Pokoknya panggil saja, seru. Dan inilah panggilan yang paling hebat, karena Ibrahim memanggil di dekat Ka'bah yang sampai hari ini undangannya tidak berhenti-berhenti meskipun corona. Ya. Siapa yang di luar ini asik sekali? Ya, Nabi Ibrahim itu mengundang orang pergi haji dan datangi haji dan umrah. Itu pokoknya disuruh saja, panggil semua orang datang di sini. Ya, tidak ada SMS waktu itu, tidak ada apa-apa. Tapi coba betapa undangan Ibrahim disambut oleh manusia tiada henti, berterus-menerus. Terpakai semangat itu. Boleh Bapak Ibu tidak lihat saya, tidak lihat wajah saya, tapi insya Allah ya. Makanya dijaga kondisi hati kita. Demikian juga para ulama-ulama besar dahulu, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, kalau datang memberi taklim yang ribuan orang datang, tidak ada mic. Coba bayangkan kalau pengajian ribuan orang datang, tidak ada mic. Belum ada mic pada zamannya itu. Tapi sebagian para orang yang hadir melihat saja wajahnya itu Ahmad bin Hanbal, dia bilang saya sudah mendapatkan ilmu. Apalagi kalau sudah mendengarkannya. Tentu tidak rugi hadir di pengajian seperti ini, insyaallah. Yang penting bagi kita ini jaga kualitas niat kita kepada Allah. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menghargai. Bahkan semakin susah tetap kita dihargai. Al-ajru ala syukr. Pahala nilai kita di hadapan Allah semakin berat, semakin sulit, semakin susah, semakin tinggi pengorbanan, tinggi juga hadiah dari Allah. InsyaAllah. Para Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, InsyaAllah saya akan bacakan ayat Al-Quran yang InsyaAllah ayat ini kita bersama belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran begitu banyak yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Bisa Bapak nanti buka di surah An-Nahl, surah ke-16, surah 16 ayat 120 sampai pada ayat 123. Di sana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pujian, pengakuan Allah langsung pada Ibrahim dan nikmat yang diterimanya. Jadi Nabi Ibrahim yang kita baca dalam salawat
bahkan ada salawat Ibrahimiyah, tidak ada salawat Musa, tidak ada salawat Nuh, tidak ada salawat Isa, tapi ada salawat Ibrahimiyah. Kita membaca salawat itu tidak lengkap kalau tidak ikut namanya Nabi Ibrahim. Ketika kita pergi haji, pasti kita sholat di belakang makamnya Ibrahim. Setiap Zulhijjah ini, ya, Zulhijjah, kita akan banyak belajar sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita akan haji, tidak bisa lepas dengan Ibrahim, karena tawafnya belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sainya belajar kepada Ibrahim, wukufnya, Musdalifahnya, Minahnya, semua belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga pada puncak sesudah sholat Idul Adha, kita menyembelih hewan kurban, itu juga belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan banyak berita dalam Al-Quran, seperti Allah katakan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh sudah ada teladan pada diri Ibrahim itu. Sudah ada teladan. Dari sini kita akan belajar keteladanan. Ya, di sini kita akan belajar keteladanan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana meraih kesuksesan hidup, bagaimana menjadi mulia dengan metode Nabi Ibrahim, bagaimana menjadi orang yang dekat dengan Allah dengan gaya Ibrahim alaihissalam, bagaimana menjadi orang yang dirahmati oleh Allah menempuh cara-cara Ibrahim alaihissalam, bagaimana dia tahan banting atas nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam, gimana dia diusir tapi tetap bersabar, mau dibunuh tetap bersabar. Nabi Ibrahim alaihissalam guru kita, uswah kita, qudwah kita, teladan kita. Bagaimana beliau menjadi seorang ayah, lulus, lahirlah semua anaknya jadi nabi. Bagaimana beliau sosok suami, sosok istri, semuanya dalam keadaan soleha di atas asuhan beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam gimana menjadi pemimpin yang mengubah dunia, mengubah kota Mekah dengan doa dan akhlak beliau. Yang kita bicarakan ini, saya mulai dengan membaca ayatnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu, kata Allah, pengakuan wahyu ini, ya, bahwa Ibrahim itu adalah kana ummah, dia adalah umat. Coba, ini satu-satunya manusia yang dipanggil oleh Allah, dia sendiri tapi dia seperti umat. Dia Ibrahim itu ummah. Bahkan biasa kita dengar itu umat. Apa itu umat? Apa itu umat, ikhwan? Kumpulan, kan? Banyak orang. Kumpulan banyak orang peduli umat. Umat yang kita bahasakan di sini adalah kumpulan orang-orang, itu disebut umat. Bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan, bisa jutaan. Allah memberi sosok Nabi Ibrahim. Sungguh Ibrahim itu, ya, dengan penegasan inna, sifatnya kana itu adalah yang menonjol dan terus menerus. Sifat itu
Apa sifatnya Ibrahim? Kana ummah, dia umat sendiri, tapi seperti sosoknya sosok umat satu, tapi digambarkan seperti satu kumpulan. Kata para ulama tafsir, Nabi Ibrahim ini disebutkan ummah karena dia tidak pernah berhenti mengajak 1, 2, 3, 4 terus banyak sampai lahir kumpulan manusia begitu banyak bertauhid, banyak beramal soleh, dan semua amal solehnya ini kembali kepada Ibrahim. Jadi Ibrahim satu, tapi melahirkan hasil yang begitu banyak cabang-cabang kebaikan yang dibangun dari Ibrahim. Itu dia ummah. Satu menghasilkan 100 ini ummah, tapi Ibrahim hakikatnya satu, sama yang 100, sama yang 1000, sama yang 1 juta. Bahkan dunia ini Allah lantik Ibrahim, yakni inni ja'iluka linnasi imama. Sungguh saya menjadikan kau Ibrahim sebagai imamnya manusia. Tidak ada nabi yang dilantik dengan gelar begini kecuali Nabi Ibrahim. Inni ja'iluka linnasi imama, imamnya manusia. Setelah Nabi Ibrahim dites, diuji, dicoba, diperintah. Wa izi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Saya tes Ibrahim dengan beberapa tes. Perintah-perintah lulus sempurna, fa'atamma, sempurna lulusnya. Lalu Allah memberi hadiah, inni ja'iluka linnasi imama. Jadi memang nilai itu Pak didapat setelah berjuang.